Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran kelistrikan otomotif. Pada video kali ini kita akan mempelajari rangkaian sistem pengisian brushless alternator dan cara kerja sistem pengisian brushless alternator. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai dasar sistem pengisian brushless alternator. Kemudian kita juga sudah mempelajari komponen sistem pengisian brushless alternator. Untuk kali ini kita coba akan menjelaskan dan membahas tentang rangkaian sistem pengisian brushless alternator. Ini adalah rangkaian dari beberapa komponen pada sistem pengisian brushless alternator. Nah, ini kita singgung sebentar beberapa komponen pada sistem pengisian dengan brushless alternator. Ya, ini ada baterai, kemudian ada alternator, ada kunci kontak, ada lampu pengisian. Nah, sekarang kita lihat bagaimana rangkaian atau hubungan antar komponen pada sistem pengisian dengan brushless alternator. Ya, nah, kita mengingat kembali beberapa terminal yang ada pada alternator tanpa sikat. Ada terminal B, ada terminal R, ada terminal L. Kemudian ada lampu, ada kunci kontak, dan ada baterai. Kemana sajakah terminal-terminal itu harus dihubungkan? Kita lihat. Antara baterai dengan kunci kontak, yaitu terminal positif baterai dengan terminal B pada kunci kontak. Kemudian hubungan antara kunci kontak dan alternator. Nah, jadi pada terminal B kunci kontak ini terhubung dengan terminal B pada alternator. Kemudian kita lihat hubungan antara alternator dengan baterai. Ya, jadi terminal B alternator terhubung dengan positif baterai. Kemudian rangkaian dengan lampu pengisian, yaitu hubungannya antara terminal IG pada kunci kontak, lampu pengisian, dan terminal L. Nah, kalau kita lihat seluruh hubungan antar komponennya, rangkaiannya menjadi seperti ini. Jadi secara prinsip rangkaiannya sederhana. Nanti yang perlu kita membahas lebih dalam itu pada bagian alternator, khususnya pada regulator tipe IC. Nah, di situ kita akan mempelajari bagaimana cara kerja pada rangkaian tersebut. Nah, kemudian prinsip kerja dari rangkaian tadi, ya, di sini kita lihat pada saat kunci kontak on, mesin mati, ya, maka arus dari baterai itu akan mengalir ke terminal B kunci kontak, ke terminal IG, kemudian ke lampu pengisian, ya, kemudian dari lampu pengisian masuk ke terminal L pada alternator, kemudian masuk ke regulator IC pada alternator, ya, kemudian masuk ke massa. Maka pada kumparan medan timbul medan magnet. Kemudian lampu pengisian menyala. Nah, ini cara kerja pada saat kunci kontak on, mesin mati, lampu menyala, dan ada medan magnet pada kumparan medan. Sekarang apabila mesin hidup, maka medan magnet pada kumparan medan menguap, ya, dan alternator menghasilkan output untuk mengisi baterai. Kemudian dari terminal B alternator ke terminal B kunci kontak, kemudian ke lampu. Sementara pada terminal L ini tegangannya positif juga, sehingga lampu akan padam karena tidak ada beda tegangan pada terminal-terminal lampu tersebut. Sekarang kita lihat apabila tegangan output alternator kurang dari 14 volt, maka medan magnet pada kumparan medan kuat. Terjadi pengisian ke baterai. Nah, sekarang kita lihat jika
tegangan output alternator lebih dari 14 volt. Apabila tegangan output alternator lebih dari 14 volt, ya, maka dari alternator tetap terjadi pengisian ke baterai. Nah, kemudian jika output tegangan itu lebih dari 14 volt, maka regulator mendeteksi tegangan lebih tersebut, sehingga regulator mengatur medan magnet pada kumparan medan menjadi lemah. Ini gambaran tentang jika tegangan lebih dari 14 volt, kemudian kurang dari 14 volt. Fenomena yang terjadi, jika tegangan lebih dari 14 volt, maka medan magnet pada kumparan medan dilemahkan. Ya. Jika tegangan output alternator lebih dari 14 volt, maka medan magnet dilemahkan. Setelah lemah, maka tegangan output alternator akan cenderung turun, dan jika turun kurang dari 14 volt pada output alternator, maka regulator mendeteksi bahwa tegangan kurang dari 14 volt. Oleh karena itu, maka regulator akan mengatur medan magnet pada kumparan medan dikuatkan untuk mencegah tegangan semakin turun atau kurang dari 14 volt. Nah, jika medan magnet tadi sudah menguat, maka tegangan output alternator kembali akan cenderung naik. Nah, jika output lebih dari 14 volt, maka regulator akan mendeteksi tegangan tersebut dan mengatur medan magnet pada kumparan medan menjadi lemah kembali. Nah, begitu seterusnya kerja dari sistem pengisian dengan regulator tanpa sikat ini. Jika tegangan kurang dari 14 volt, maka medan magnet pada field coil atau kumparan medan dikuatkan. Sementara jika tegangan output alternator cenderung naik lagi lebih dari 14 volt, maka IC regulator akan mendeteksi kelebihan tegangan tersebut, sehingga IC regulator akan mengatur arus yang masuk ke kumparan medan menjadi kecil, sehingga medan magnetnya melemah. Begitu seterusnya, medan magnet menguat, melemah, tergantung dari tegangan output yang dihasilkan pada alternator. Nah, medan magnet yang menguat dan melemah itu menyebabkan tegangan output alternator akan stabil berada di sekitar 14 volt. Karena jika lebih dari 14 volt medan magnetnya dilemahkan, tegangan kurang dari 14 volt medan magnet dikuatkan. Nah, beberapa pertanyaan yang harus dijawab berkaitan dengan rangkaian sistem pengisian tanpa sikat ini. Nah, dari gambar ini, kemana sajakah terminal-terminal pada kunci kontak dihubungkan ke alternator? Silahkan dijawab. Kemudian, kemana sajakah terminal-terminal pada baterai dihubungkan ke alternator? Silahkan dijawab. Nah, sekarang berkaitan dengan cara kerja sistem pengisian dengan brushless alternator ini. Pertanyaannya adalah, mengapa lampu pengisian padam pada saat rotor sudah berputar atau pada saat alternator sudah menghasilkan tegangan pengisian? Pertanyaan berikutnya,
Apa yang terjadi pada kumparan medan jika tegangan output alternator melebihi 14 volt? Silahkan dijawab. Baik, inilah materi mengenai rangkaian sistem pengisian alternator tanpa sikat. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai cara kerja sistem pengisian dengan brushless alternator. Ini adalah rangkaian sistem pengisian dengan brushless alternator. Mari kita pelajari bersama-sama. Sebelum kita masuk ke rangkaian lengkap sistem pengisian dengan brushless alternator, kita pelajari dulu konsep dasar dari sistem pengisian ini. Gambar ini menunjukkan dasar sistem pengisian yang menggunakan brushless alternator, ya, atau alternator tanpa sikat. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat bahwa kumparan medan ini merupakan bagian yang terpisah dari rotor. Nah, kemudian regulator IC ini digunakan untuk mengatur arus yang masuk ke kumparan medan. Sedangkan medan magnet yang dihasilkan dari rotor itu efek dari medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan medan. Karena posisi kutub-kutub rotor ini sangat berdekatan dengan kumparan medan, maka medan magnet yang dihasilkan juga akan terjadi pada kuku-kuku rotor. Nah, dasar kerja sistem pengisian dengan brushless alternator saya kira sama dengan sistem pengisian yang lainnya, di mana baterai ini pada saat pertama kali sistem pengisian di-on-kan difungsikan untuk memberi energi listrik ke regulator dan kemudian dari regulator ke alternator untuk menghasilkan medan magnet pada rotor. Sementara jika alternator sudah bekerja, sudah berputar, maka alternator digunakan untuk mengisi baterai dan juga tegangan output alternator digunakan untuk memberi energi listrik ke sistem rangkaian regulator. Sekarang kita lihat, ya, jika kunci kontak pada posisi on, arus dari baterai akan mengalir ke regulator, kemudian ke kumparan medan dan ke massa, sehingga akan terjadi medan magnet pada kuku-kuku atau sudu-sudu pada rotor. Kemudian apabila rotor sudah berputar, maka terjadi tegangan bolak-balik pada kumparan stator. Nah, gambar ini mengilustrasikan bahwa pada saat rotor berputar, kumparan medan posisinya diam atau tidak ikut berputar. Nah, ini adalah prinsip dari sistem pengisian dengan alternator tanpa sikat. Jadi secara prinsip tidak berbeda dengan alternator tipe yang lainnya. Nah, kemudian kita lihat dasar dari alternator ini, ya. Secara konstruksi ini sama dengan apa yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu video mengenai sistem pengisian konvensional dan sistem pengisian dengan regulator IC. Jadi dasar kerja alternatornya relatif sama. Nah, yang membedakan di sini itu karena kumparan medan ini posisinya tidak menjadi satu kesatuan dengan rotor, ya, sehingga kabel pada kumparan medan itu langsung bisa dihubungkan ke massa dan juga ke regulator elektronik. Nah, jadi arusnya langsung masuk ke kumparan tanpa melalui
sikat, sehingga alternator tipe ini disebut dengan alternator tanpa sikat atau brushless alternator. Nah, jika rotor berputar karena mesin sudah berputar, ya, maka sudu-sudu, ya, atau kuku-kuku pada rotor akan berputar. Ini bagian tengah dari rotor. Jadi bagian ini berputar bersamaan dengan sudu-sudu pada rotor. Sedangkan kumparan medan posisinya diam. Nah, karena kumparan medan ini dialiri arus dari regulator elektronik, maka akan terjadi medan magnet pada kumparan ini. Dan karena sudu-sudu rotor ini juga sangat berdekatan dengan kumparan medan, maka pada sudu-sudu rotor ini juga terbentuk medan magnet. Nah, saat rotor berputar, maka medan magnet tersebut juga ikut berputar sehingga dapat berpotongan dengan kumparan stator. Akibatnya adalah terjadi output tegangan pada kumparan stator melalui dioda untuk disearahkan dan kemudian untuk mengisi baterai. Nah, kemudian kita masuk ke cara kerja sistem pengisian tanpa sikat. Sekarang mari kita pelajari bagian-bagian dari rangkaian sistem pengisian brushless alternator ini. Akan saya jelaskan setiap bagian-bagian pada rangkaian ini. Baterai berfungsi untuk memberi energi listrik ke kumparan rotor pada saat mesin belum hidup. Dan baterai juga berfungsi untuk menerima energi listrik dari sistem pengisian. Ampermeter berfungsi untuk mengetahui berapa arus yang masuk ke dalam baterai pada saat sistem pengisian bekerja. Kunci kontak berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan sistem pengisian. Lampu indikator berfungsi untuk menunjukkan apakah sistem pengisian bekerja atau tidak. Dioda trio berfungsi untuk memberikan tegangan dari stator koil ke lampu pengisian pada saat mesin sudah hidup. Tegangan ke lampu pengisian ini menyebabkan tidak ada perbedaan tegangan pada kaki-kaki lampu pengisian sehingga lampu pengisian padam. Dioda berfungsi untuk menyearahkan arus bolak-balik yang dihasilkan oleh kumparan stator. Stator yang di dalamnya terdapat kumparan stator berfungsi untuk menghasilkan arus bolak-balik akibat terjadinya perpotongan medan magnet pada rotor saat rotor berputar. Kumparan medan berfungsi untuk menghasilkan medan magnet. Regulator pada sistem pengisian brushless alternator berfungsi untuk mengatur besar kecilnya arus yang masuk ke kumparan medan. Dioda 1 atau dioda Zener berfungsi untuk meng-on dan meng-off-kan transistor 2. Pada saat tegangan yang masuk ke dioda Zener melebihi tegangan batasnya, maka transistor 2 menjadi on. Sedangkan pada saat tegangan yang masuk ke dioda Zener kurang dari tegangan kerjanya, maka transistor 2 off. Transistor 2 berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus ke kolektor transistor 3. Transistor 3 berfungsi untuk memberi arus basis untuk transistor 1. Transistor 1 berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus yang masuk ke kumparan medan. Dioda 2 pada kumparan medan berfungsi untuk menetralisir tegangan induksi yang terjadi pada kumparan medan pada saat arus pada kumparan medan terputus dan terhubung. Baik, itu adalah beberapa komponen utama yang nanti akan bekerja pada sistem pengisian brushless alternator. Sekarang kita lihat bagaimana sistem ini bekerja. Nah, cara kerja ini
tidak jauh berbeda dengan sistem pengisian dengan regulator IC yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu cara kerja pada saat kunci kontak on, mesin belum hidup, kemudian pada saat mesin sudah hidup, tegangan pengisian kurang dari 14 volt, dan pada saat mesin hidup, tegangan pengisian lebih besar dari 14 volt. Dan kita juga nanti akan melihat bagaimana rangkaian ini bekerja jika tegangan output alternator itu kadang melebihi dan kadang kurang dari 14 volt. Apa yang terjadi? Sekarang kita coba bahas cara kerjanya, ya. Nah, nih. Pada saat kunci kontak on, maka arus dari baterai akan mengalir ke ampere meter, kemudian mengalir ke R2, ke R3, kemudian ke massa. Kemudian ada yang ke R5, ya kan, basis transistor 3, kemudian R4 dan ke massa. Maka transistor 3 akan on. Oleh karena itu, arus dari R1 akan masuk ke kaki kolektor emitor transistor 3, kemudian masuk ke basis transistor 1, emitor transistor 1, kemudian ke massa, sehingga transistor 1 menjadi on. Arus yang lain dari baterai akan mengalir ke kunci kontak, lampu pengisian, kemudian ke kumparan medan, masuk ke kolektor, emitor transistor 1, dan ke massa. Maka terjadi medan magnet pada kumparan medan. Selain itu, lampu pengisian juga menyala. Ya, tadi potong ya. Kondisi transistor di dalam regulator pada saat kunci kontak on mesin mati adalah transistor 1 posisinya on, transistor 2 posisinya off, dan transistor 3 posisinya on. Pada kondisi ini, alternator belum menghasilkan output. Kebutuhan energi listrik untuk sistem pengisian pada saat ini disuplai oleh baterai. Lampu pengisian menyala bersamaan dengan timbulnya medan magnet pada kumparan medan. Hal ini karena lampu dan kumparan medan terpasang secara seri. Dua hal penting yang terjadi pada saat kunci kontak on, mesin masih dalam keadaan mati adalah: pertama, lampu pengisian menyala. Kedua, timbul medan magnet pada kumparan medan. Sekarang ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab berkaitan dengan cara kerja sistem pengisian brushless alternator pada saat kunci kontak on, mesin belum hidup. Pertanyaan yang harus dijawab adalah: mengapa pada saat kunci kontak on, mesin masih dalam keadaan mati, dioda Zener posisinya off atau tidak mengalirkan arus? Pertanyaan berikutnya adalah: mengapa transistor 1 pada posisi kunci kontak on dan mesin mati kondisinya bekerja atau on? Dan pertanyaan berikutnya adalah: jelaskan mengapa lampu pengisian menyala. Silakan dijawab. Nah, pada saat mesin sudah hidup, maka rotor akan berputar. Ya. Nah, ini adalah gambar rotor, ya, yang menggambarkan rotor, dan rotor ini juga sama pada bagian yang ini. Ya. Jadi, mengapa digambarkan ada dua? Karena bagian yang ini menggambarkan keterkaitan antara kumparan medan dengan rangkaian elektroniknya, sedangkan yang ini menggambarkan proses pada saat rotor sudah berputar.
Nah ini, jadi sengaja dibuat ada dua. Sebenarnya rotor ini dan yang ini adalah benda yang sama. Ya, baik, kita mulai penjelasan untuk pada saat mesin sudah hidup. Pada saat mesin sudah hidup, maka rotor akan berputar. Nah, sehingga medan magnet yang ada pada kumparan medan juga akan ikut bergerak. Nah, oleh karena itu, pada saat rotor sudah berputar, maka kumparan stator menghasilkan arus bolak-balik. Kemudian disearahkan oleh dioda dan digunakan untuk mengisi baterai. Kemudian arus dari terminal B alternator juga akan mengalir ke rangkaian elektronik, ya, mengalir ke R2, ke R3, kemudian ada yang mengalir ke R5, ya, kemudian ke transistor 3, ya, kemudian ke massa lewat R4 sehingga transistor 3 on, dan arus dari R1 juga akan mengalir ke transistor 3, kemudian ke transistor 1, ya, kemudian ke massa sehingga transistor 1 ini menjadi on. Nah, karena transistor 1 on, maka arus dari dioda trio akan mengalir ke kumparan rotor melalui transistor 3 kemudian ke massa sehingga medan magnet pada kumparan medan menguat. Nah, mengapa lampu padam? Sekarang kita lihat cara kerja dari animasi yang sini, di mana animasi yang kontinu ini sebenarnya sama dengan kerja dari rangkaian yang ini. Nah, ada beberapa penjelasan tentang cara kerja rangkaian sistem pengisian dengan brushless alternator pada saat mesin sudah hidup, tegangan kurang dari 14 volt. Dioda trio berfungsi untuk memberikan tegangan dari stator koil ke lampu pengisian pada saat mesin sudah hidup. Tegangan ke lampu pengisian ini menyebabkan tidak ada perbedaan tegangan pada kaki-kaki lampu pengisian sehingga lampu pengisian padam. Dioda trio juga berfungsi untuk memberikan arus ke kumparan medan pada saat mesin sudah hidup. Arus ini berasal dari output kumparan stator. Jika tegangan output alternator kurang dari 14 volt, maka medan magnet pada rotor harus dikuatkan untuk mencegah tegangan yang makin turun. Nah, baik. Jadi kalau kita melihat rangkaian ini, maka pada saat mesin sudah hidup dan tegangan output alternator di terminal B kurang dari 14 volt, maka medan magnet pada kumparan medan menguat untuk mempertahankan tegangan output alternator tidak drop. Jadi untuk mempertahankan tegangan output alternator pada saat tegangan output alternator kurang dari 14 volt, maka medan magnet pada kumparan medan ini dikuatkan. Siapa yang menguatkan medan magnet pada kumparan medan ini? Nah, kalau kita lihat di sini, ya, pada bagian regulator transistor 1 posisinya on. Nah, karena transistor 1 posisinya on, maka arus dari dioda trio akan langsung mengalir ke kumparan medan tanpa melewati hambatan apapun. Ya, kemudian mengalir ke massa melalui transistor 1. Nah, karena arus dari dioda trio tidak ada hambatan sama sekali, sehingga medan magnet yang terjadi pada kumparan medan kuat. Nah, kuatnya medan magnet ini ditunjukkan dengan coklat yang melingkar di sekitar
rotor. Nah, jadi ini menggambarkan medan magnetnya kuat. Nah, perlu diperhatikan juga bahwa pada saat mesin hidup dan tegangan output kurang dari 14 volt, maka dioda Zener belum bekerja. Jadi, bagian-bagian yang bekerja pada rangkaian IC regulator di sini adalah pertama, transistor 3 on atau bekerja, dan yang kedua transistor 1 on atau bekerja. Nah, jadi yang mengalirkan arus melalui kumparan rotor ke massa itu adalah transistor 1. Nah, transistor 1 ini on juga karena transistor 3 on. Ya. Jadi transistor 3 ini adalah komponen yang mengatur kerja transistor 1. Ya, jika transistor 3 on, maka transistor 1 juga on. Sedangkan transistor 2 off. Nah, jadi bisa disimpulkan di sini pada saat mesin hidup tegangan output alternator kurang dari 14 volt, maka medan magnet dikuatkan. Nah, karena mesin sudah hidup juga, maka lampu pengisian kondisinya padam. Ya, nah, padamnya lampu pengisian ini kalau kita lihat ya terjadi karena output di terminal B di sini adalah positif. Ya, dimana kalau kita telusuri maka yang terhubung dengan lampu pengisian itu positif dari terminal B. Sekarang kita lihat dioda trio. Dari dioda trio ini sudah menghasilkan output, ya. Sehingga kalau kita telusuri bagian ini di titik percabangan ke lampu pengisian, ya, juga positif. Nah, jadi lampu pengisian ini pada satu terminal lampunya terhubung dengan positif di terminal B, ya. Sedangkan kaki lampu yang lainnya terhubung dengan rangkaian ke dioda trio, di mana output dioda trio ini juga positif. Sehingga jika di satu ujung kaki lampu itu positif dan di ujung terminal lampu yang lainnya positif, maka lampu pengisian padam karena tidak mendapat ground. Nah, ini ya. Sekarang kalau kita lihat pada rangkaian kunci kontak on mesin mati, ya, dari mana lampu pengisian ini mendapat ground, ya. Jadi kalau kita telusuri di sini lampu pengisian bisa menyala, ini ya, karena ada arus yang mengalir dari baterai ke lampu, kemudian ke massa melalui kumparan medan. Sehingga pada saat kunci kontak on mesin belum hidup, maka lampu pengisian menyala. Ya, karena di kaki satunya positif, sedangkan kaki lainnya terhubung dengan negatif atau ground, ya, melalui kumparan medan dan transistor 1, sehingga lampu bisa menyala. Sedangkan pada saat mesin sudah hidup, maka lampu padam. Kenapa lampu padam? Ya, jadi kumparan stator sudah menghasilkan output. Sehingga di terminal B itu tentu positif, ya, untuk mengisi baterai. Jadi di kaki lampu bagian sini tegangannya positif, ya. Sedangkan kaki yang lainnya ini juga ketemu dengan output dari dioda trio, sehingga tegangannya positif juga. Nah, karena sama-sama positif di terminal
kaki lampu yang atas dan yang bawah, maka lampu pengisian padam atau tidak menyala. Nah, baik. Sekarang jika mesin putarannya naik, ya, maka rotor pada alternator juga putarannya akan ikut naik. Oleh karena itu, karena putaran semakin tinggi, maka perpotongan medan magnet pada rotor terhadap stator itu juga akan semakin cepat. Sehingga output dari kumparan stator, ya, juga akan cenderung naik. Nah, jika putaran naik dan output alternator cenderung makin tinggi, dan jika tegangan output alternator di terminal B melebihi 14 volt, maka apa yang terjadi? Nah, sekarang kita lihat. Jika tegangan output pada terminal B lebih dari 14 volt, ya, maka tegangan yang ada pada dioda Zener di sini juga akan melebihi tegangan kerjanya, sehingga dioda Zener akan dialiri arus, ya, masuk ke kaki basis, emitor transistor 2, kemudian ke massa, sehingga transistor 2 menjadi on. Nah, sekarang kita lihat yang lebih jelas, ya, di sini, ya. Jadi pada saat mesin sudah hidup dan tegangan outputnya lebih dari 14 volt, maka kalau kita lihat di sini, dioda Zener akan dialiri arus. Sehingga arus dari dioda Zener ini akan masuk ke basis, emitor transistor 2, kemudian ke massa. Hal ini menyebabkan transistor 2 on. Karena transistor 2 on, maka arus dari R1 akan mengalir ke kolektor emitor transistor 2, kemudian ke massa. Nah, sekarang kita lihat, ya. Transistor 3 ini on. Kenapa masih on? Ya. Nah, karena arus dari terminal B alternator itu tetap bisa mengalir ke R5. Ya, kemudian masuk ke kaki basis transistor 3, emitor transistor 3, kemudian ke R4 dan ke massa. Nah, jadi transistor 3 ini tetap on. Loh, mengapa kalau transistor 3 ini tetap on, transistor 1 kondisinya off? Sedangkan di penjelasan awal sudah dijelaskan bahwa arus yang masuk ke kaki basis transistor 1 berasal dari transistor 3. Sekarang kita lihat. Arus dari R1 sekarang pindah ke transistor 2 untuk mengalir menuju massa. Pada saat mesin hidup tegangan kurang dari 14 volt, ya, transistor 2 tadi tetap on, ya. Nah, arus yang masuk dari R1 kemudian masuk ke transistor 3 dan masuk ke kaki basis transistor 1 sekarang tidak lagi mengalir, ya. Karena kita lihat. Nah, jadi pada saat transistor 2 on, ya, arus dari R1 langsung digroundkan melalui transistor 2, kemudian ke massa. Sehingga yang sebelumnya arus dari R1 mengalir ke kolektor transistor 3, emitor transistor 3, kemudian masuk ke basis transistor 1, kemudian ke emitor transistor 1, kemudian ke massa, ya, menyebabkan on. Tetapi karena arus sekarang mengalir dari R1 ke transistor
2 kemudian ke masa, maka tidak ada lagi arus yang mengalir ke basis transistor 1, sehingga transistor 1 ini off atau tidak bekerja. Nah, sekarang karena transistor 1 off, maka jika ada arus dari dioda trio mengalir, maka tidak bisa mengalir ke masa karena transistor 1 off. Oleh karena itu, pada saat mesin hidup dan tegangan lebih besar dari 14 volt, maka medan magnet pada kumparan medan lemah. Kenapa melemah? Karena transistor 1 off, sehingga sama sekali tidak ada arus yang masuk ke kumparan medan. Baik ya, jadi bisa kita simpulkan bahwa pada saat tegangan output alternator lebih besar dari 14 volt, maka medan magnet pada kumparan medan dilemahkan dengan cara meng-off-kan transistor 1, sehingga tidak ada lagi arus yang mengalir ke kumparan medan. Nah, sekarang jika kumparan medan magnetnya melemah, maka output dari kumparan stator juga akan cenderung turun, ya, sehingga output alternator yang menuju ke terminal B juga akan cenderung turun. Nah, jika output alternator ini turun, ya, dan arus masuk ke dioda Zener, maka jika tegangan kurang dari 14 volt, dioda Zener tidak lagi dapat mengalirkan arus, ya, sehingga posisinya akan kembali ke sini, ya. Dioda Zenernya off, tidak mengalirkan arus, maka transistor 2 juga off, sementara transistor 3 dan transistor 1 ini on untuk kembali menguatkan medan magnet. Jadi jika tegangan outputnya lebih dari 14 volt, maka medan magnet pada kumparan medan dilemahkan. Nah, karena dilemahkan maka cenderung outputnya turun. Nah, jika outputnya turun kurang dari 14 volt, ya, maka dioda Zenernya tidak mengalirkan arus lagi, sehingga transistor 1 menjadi on, ya, karena transistor 3-nya on, maka arus akan kembali mengalir ke kumparan medan. Jadi karena putaran mesin itu selalu bervariasi, maka output alternator juga akan bervariasi, kadang naik, kadang turun. Nah, hal itu sangat tidak diinginkan. Oleh karena itu, maka pada sistem pengisian dilengkapi dengan regulator, supaya jika tegangannya turun, ya, maka regulator mengatur supaya tegangannya naik kembali atau tidak makin drop. Nah, jika tegangannya sudah naik, maka jangan terus naik, maka tegangan harus diturunkan kembali, sehingga tegangan output alternator di terminal B itu akan berkisar di 14 volt. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diambil beberapa hal penting, diantaranya adalah jika tegangan output kurang dari 14 volt, maka medan magnet dikuatkan, dan jika tegangan lebih dari 14 volt, medan magnet dilemahkan. Baik, demikianlah penjelasan mengenai cara kerja sistem pengisian brushless alternator. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat menambah wawasan kita. Sebelum diakhiri, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab.
berkaitan dengan cara kerja sistem pengisian dengan brushless alternator ini. Pertanyaannya adalah, pada saat kunci kontak on, mesin mati, maka dioda Zener tidak menghantarkan listrik. Pertanyaannya adalah, mengapa dioda Zener tidak menghantarkan listrik? Pertanyaan kedua adalah, pada saat mesin sudah hidup dan tegangan output alternator di terminal B kurang dari 14 volt, maka medan magnet pada kumparan medan dikuatkan. Siapa atau komponen apa yang menyebabkan medan magnet pada kumparan medan ini menguat? Silahkan dijawab. Pertanyaan berikutnya adalah berkaitan dengan mesin hidup, tegangan output alternator lebih besar dari 14 volt. Pertanyaannya adalah, komponen apakah yang menyebabkan medan magnet pada kumparan medan melemah pada saat mesin hidup, tegangan output alternator lebih besar dari 14 volt? Silahkan pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab. Baik, demikianlah penjelasan mengenai cara kerja sistem pengisian brushless alternator. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.